Kisah awal kerajaan di Nusantara, dari Kutai hingga Tarumanegara. Pada zaman yang sangat lampau, ketika bentang kepulauan Nusantara masih diliputi lebatnya hutan dan gunung-gunung berapi yang kerap menunjukkan amarahnya, sejumlah pemukiman mulai tumbuh perlahan di tepian sungai-sungai besar. Para pendatang Austronesia yang telah menyeberangi lautan ribuan tahun sebelumnya menemukan tanah yang subur. Mereka membangun hunian, mengolah lahan, serta menyesuaikan diri dengan alam tropis yang kaya namun liar. Dalam kurun waktu yang panjang, pemukiman-pemukiman ini berkembang menjadi komunitas-komunitas mandiri. Beberapa di antaranya tumbuh lebih cepat, berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan antar pulau. Dari sinilah cikal bakal kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia mulai muncul. Keruntuhan zaman prasejarah. Selama masa prasejarah, orang-orang di Kepulauan Nusantara hidup secara sederhana. Mereka belum mengenal tulisan dan catatan tertulis. Walau begitu, kemajuan dalam bercocok tanam, perahu, serta teknik pandai besi mulai menapaki jejaknya. Ketika teknologi dan kehidupan sosial berkembang, kelompok-kelompok masyarakat pun merasakan perlunya kepemimpinan yang terorganisasi. Ada kepala suku, tetua adat, atau pemimpin religius yang dihormati. Seiring waktu, kepala suku yang berwibawa dapat melebarkan pengaruhnya hingga ke pemukiman lain di sekitar. Disinilah tercipta sentralisasi kekuasaan yang menjadi benih sebuah kerajaan. Kerajaan pertama, Kutai di tepian Sungai Mahakam memasuki abad keempat Masehi. Di tepi Sungai Mahakam, kini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak dikenal sebagai Kutai. Pengetahuan tentang keberadaan kerajaan Kutai berasal dari temuan 7 buah prasasti Yupa, tiang batu yang pada dasarnya adalah monumen peringatan. Tulisan pada Yupa tersebut memakai aksara Palawa berbahasa Sanskerta, menunjukkan pengaruh kebudayaan India yang sudah merasuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Di dalam inskripsi-inskripsi Yupa disebutkan seorang raja bernama Mulawarman, putra Aswawarman, yang digambarkan sebagai penguasa baik hati dan murah hati. Salah satu prasasti memuat keterangan bahwa Raja Mulawarman mengadakan upacara persembahan emas, sapi, dan segala macam hadiah untuk para Brahmana. Fakta ini menegaskan bahwa sistem keagamaan Hindu telah berakar di Kutai, sekaligus memposisikan sang raja sebagai pelindung agama. Berdasar bukti ini, para sejarawan sepakat bahwa Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara, berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kekayaan dan pengaruh Kutai. Berdasarkan letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kutai memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya hasil hutan dan pertanian. Sungai Mahakam juga memudahkan jalur transportasi dan perdagangan. Para pedagang dari India, Tiongkok, hingga wilayah lain di Nusantara singgah di pelabuhan-pelabuhan setempat untuk menukar barang. Hubungan internasional inilah yang membuat pengaruh kebudayaan luar makin kuat, terutama dalam hal kepercayaan, sastra, dan teknologi. Meski nama raja-raja berikutnya setelah Mulawarman tidak terlalu jelas terekam dalam prasasti, terdapat dugaan bahwa dinasti Mulawarman terus memerintah daerah itu selama beberapa generasi. Struktur birokrasi kerajaan diduga cukup sederhana, berpusat pada istana dan para bangsawan. Perpaduan antara kearifan lokal dan pengaruh Hindu tampak dari upacara adat, ritual keagamaan, serta aktivitas spiritual di tepi-tepi sungai. Masyarakat Kutai pun hidup dari bertani, berdagang, serta memanfaatkan kekayaan sungai yang menjadi urat nadi. Perjalanan perdagangan di Kutai